Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah yang telah saya buat dengan judul Keabsahan Al-Hadis bagi tiap insannya. Saya Edelweiss Surur Siswanta dengan NIM 050104210007. Saya mulai dari pengertian Al-Hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis juga disebut dengan sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Kemudian macam-macam al-hadis ada 3, yaitu yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis sahih, pengertian dari hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat ataupun rusak. Kemudian syarat-syarat dari hadis sahih ini ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, periwayatannya bersifat adil. Ketiga, periwayatan bersifat dhabit. Keempat, tidak janggal atau syadz. Dan yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan yang berarti tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Namun perbedaannya hanya mengenai pada hafalannya saja, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Dan syarat-syarat dari hadis hasan ada 5 juga. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanad yang bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima, tidak mengandung ilat atau yang disebut dengan cacat. Kemudian ada hadis dhaif. Ini adalah hadis yang ketiga, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Kemudian ada fungsi al-hadis. Fungsi al-hadis ini ada 4. Yang pertama yaitu bayan at-taqrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yang berarti menafsirkan isi Al-Quran. Dan yang ketiga, bayan at-tashri', yang berarti memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan yang keempat, bayan nasak, yang berarti mengganti ketentuan terdahulu. Lanjut kepada manfaat-manfaat mempelajari al-hadis. Yang pertama yaitu mengetahui kualitas hadis. Yang kedua, mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. Yang ketiga, mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Keempat, mengetahui keadaan para rawi. Dan yang kelima, menjaga kemurnian kalimat hadis. Kemudian ada dalil-dalil kehujahan al-hadis. Sebenarnya dalil kehujahan hadis itu apa? Dalil kehujahan hadis adalah keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Berikut beberapa dalil dari al-hadis tentang keharusan mengimani semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, seorang ulama ahli hadis yang telah menulis banyak kitab terkenal seperti Ma'rifat Ulum Al-Hadis dan Fadlail Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti hadis yang saya paparkan, aku tinggalkan kamu 2 perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah yang berarti Al-Quran dan sunnah Rasul yang berarti Al-Hadis, hadis riwayat Al-Hakim. Sampailah kita kepada kesimpulan terdapat pengertian al-hadis. Dengan pengertian al-hadis sendiri yaitu secara bahasa, hadis berarti berbicara perkataan dan percakapan, dan secara istilah berarti segala perkataan, sabda atau perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan syariat Islam. Kemudian hadis dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian
fungsi dari al-hadis ada 4 tadi, bayan at-taqrir, 2 bayan at-tafsir, 3 bayan at-tashri', dan 4 adalah bayan an-nasa. Kemudian manfaat-manfaat untuk mempelajari hadis, kita mendapatkan manfaat. Yang pertama, mengetahui kualitas hadis, mengetahui kualitas sanad dan matan hadis, mengetahui bagian dan macam-macam al-hadis. Kemudian yang keempat, mengetahui keadaan para rawi, dan yang kelima, menjaga kemurnian kalimat hadis. Kemudian ada dalil-dalil kehujahan al-hadis, yang mana dalil-dalil kehujahan al-hadis itu adalah keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja ataupun saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ilmunya.